Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin, penulis buku Manjada Wajada. Selamat datang di channel YouTube FPA Gontor dan PPM Darun Najat. Saya sedang silaturahim ke sekitar Tegal, Bumi Ayu, dan kali ini saya sedang ada di Bumi Ayu. Silaturahim, seminar motivasi Manjada Wajada, sekaligus hikayah dan tur pesantren. Kali ini kita ke pesantren Darun Najat Bumi Ayu. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren Darun Najat Bumi Ayu, Kiai Al-Hajj Muhammad Nabhan Perdana, alumni KMI Gontor tahun 2009 dan ISIT Gontor tahun 2014. Ini ISIT tahun terakhir berarti ya. Kita akan keliling-keliling dan ngobrol dengan Pak Kiai. Kita pengen mulai dari ini, Ustaz. Baik, Ustaz. Bangunan pertama yang didirikan pondok itu yang sebelah mana? Jadi bangunan pertama sebenarnya bukan yang didirikan pondok, tapi memang sudah ada, cuman belum difungsikan sebagai pondok atau asrama. Oh, jadi sebelum pondok ini ada? Iya, jadi sebelum pondok ini ada, itu sudah ada bangunan itu, bangunan yang ada di depan rumah ini persis. Itu dulunya fungsinya ruko. Rukonya mbah saya. Terus di sebelah sananya ada dua bangunan musola dan kamar. Jadi dua itu saja di sebelah sana sama sebelah sini. Lah kalau antum lihat itu kalau dari halaman rumah abah saya kan nggak ada halamannya. Ya. Dulu ada melalui situ. Karena bangunannya cuma satu ruko itu dengan satu musola dan kamar. Nah sekarang ditutup karena ada bangunan ini besar. Ini yang ini nih? Iya. Jadi ini direnov, dikembangkan untuk menjadi dulu rumah kecil. Besar. Jadi ruko kecil depan sini. Depan ruko? Persis. Ruko. Bentuknya ruko? Rukonya mbah saya. Bentuknya ruko. Terus kemudian setelah Abah Yai ada instruksi, ada wasiat dari Mbah Zar untuk membangun pondok, maka ruko itu dibikin kelas. Ruko itu dibikin kelas. Terus kemudian yang musola sana dia musola dan kamar. Ini jalanan umum? Jalan kecamatan, jalan kabupaten malah. Karena ke sana itu nanti ke Cinanas sudah beda kecamatan. Jadi ini sudah jalan kabupaten. Nah, ini tuh jadi dulunya ini, ruko. Dulunya ruko yang sangat kecil, sangat sederhana. Terus sama dua bangunan yang nyatu. Difungsikan waktu itu sama Abah musola dan kamar. Jadi setelah dapat wasiat itu, Abah Yai almarhum izin sama mbah saya untuk ini jadi kelas dulu, yang rukonya jadi kelas, terus yang musola jadi tempat untuk ngaji, untuk sholat jamaah, dan kamar yang kecil itu ya untuk kamar santri seadanya. Waktu itu santri pertama 7 santri tahun 84, seperti itu. Nah, kemudian jadi kalau secara berdirinya bangunan, ini bukan yang antum lihat 3 lantai ini bukan bangunan yang dulu pertama kali gimana? Tapi bangunan yang ada ya ini dulu. Yang ada di sini yang sudah menjadi 3 tingkat. Dulu bangunannya bentuknya apa mulainya? Ruko? Ruko itu saja, ruko yang memang sudah ada punya mbah, kemudian disulap menjadi kelas. Oh, jadiin kelas. Dijadiin kelas. Ya, jadi Abah karena ada wasiat dan belum ada bangunan apa-apa, akhirnya dibikin kelas. Nah, kemudian tahun 2010 ada perencanaan untuk supaya bangunan pondok itu lebih besar, lebih untuk memenuhi kebutuhan santri, dibikinlah bangunan 3 tingkat ini yang disebut Maskom. Jadi dari sisi sejarah berarti pendirinya siapa ini? Sebenarnya pendirinya ya Abah Yai, cuman waktu itu Abah Yai, Abah saya almarhum Kiai Haji Aminuddin Masyudi, alumni Gontor 70 tahun 1973. 73 alumni. Kiai Al-Hajj Aminuddin Masyudi bin Haji Masyudi. Dan waktu itu Mbah Masyudi masih ada. Mbah Masyudi masih ada. Jadi wafatnya mbah saya, Mbah Masyudi itu tahun 87. 87. Jadi ngalamin adanya pondok sekitar 3 tahun. Oh, jadi gimana ceritanya itu? Pak Kiai itu mendirikan pondok ini. Jadi Abah Yai dulu itu ceritanya
cukup panjang, tapi saya singkat, saya ringkas. Jadi awalnya dulu ketika Abah di Mesir, itu kalau musim panas, liburan musim panas, nggak pulang, tapi sering melancong, sering tur ke Eropa. Ya makanya beliau disebut dengan Amin Turis kalau di kalangan kawan-kawannya itu. Amin Turis ya, pasti pada tahu Amin Turis itu adalah Abah Yai Aminuddin. Nah, beliau ketika di Belanda punya kenalan orang Belanda di sana, yang kebetulan orang Belanda itu kemudian jadi dosen di Uinsuka, Yogyakarta. Kemudian beliau yang orang Belanda ini datang ke sini untuk menawarkan Abah untuk lanjut studi S2 di Leiden, Belanda. Oh, setelah selesai S1 di Mesir. Ya, betul. Al-Azhar? Bukan, Darul Ulum. Darul Ulum seperti Kiai Amal. Yeah. Seperti itu. Nah, jadi beliau pulang ke sini ngajar di MI depan sini, situ ya. Nah, itu belum ada rencana bikin pondok. Kemudian ada tawaran untuk lanjut studi di Belanda. Abah Yai tidak mengatakan iya, juga tidak mengatakan tidak, tetapi minta restu kepada Allah yarham Ki Haji Imam Zarkashi karena ke Gontor dan itu izin. Ya minta izin dan minta restu. Lah, secara spontan Mbah Zar langsung, buat apa kamu ke Leiden itu, ke Belanda? Nah, beliau menyebutkan salah satu tokoh lah itu. Akhirnya langsung beliau memberikan wasiat, sudah kamu pulang saja, dirikan pondok pesantren. Nah, maka berdirinya pondok pesantren ini tidak lepas dari wasiat dan instruksi langsung dari Mbah Zar. Seperti itu. Ini mungkin keunikan pondok ini. Mungkin kalau beberapa pondok mendirikan terus minta izin. Kalau ini Abah Yai justru minta izinnya bukan untuk mendirikan pondok, ingin studi. Instruksi langsung dari Mbah Zar langsung untuk mendirikan pondok. Tahun berapa itu? Tahun 84. Dan waktu itu yang mewakili, karena Mbah Zar nggak bisa meresmikan pondok, yang mewakili Kiai Hasan dengan Kiai Syukri. Oh, ke sini ya? Iya, ke sini. Pembukaannya jadi tahun 84. Ya, jadi nginepnya katanya di rumahnya adiknya Abah itu di sebelah situ. Tahun 84. Jadi setelah ada wasiat dari Pak Zar, lalu kemudian mendirikan pondok. Itu tahun berapa berarti? Tahun 84. Diresmikan 84 oleh utusan Pak Zar, yaitu Kiai Syukri dengan Kiai Hasan yang waktu itu guru berarti? Masih guru, belum jadi pimpinan. Jadi 1 tahun sebelum wafatnya Mbah Zar. Oh, 1 tahun sebelum wafatnya Mbah Zar Kasih ya? Betul. Oh. Iya. Jadi ini diresmikan? Berapa santri waktu itu? 7. Jadi pertama kali santri cuma 7 santri saja. Oh. Dan masih ada beberapa dari 7 itu yang orang sini itu ada 1. Itu yang setiap hari Jumat Kliwon selalu ngisi khutbah Jumat di Darul Hajat. 7 santri. 7 santri itu, dan alhamdulillah 7 santri itu jadi semuanya, Ustaz. Masya Allah, karena pertama ya. Iya, karena pertama didikan Abah langsung. Kan tadi ruko di sana. Iya, ruko. Awalnya ruko, ya dari ruko disulap jadi kelas. Nah, dari situlah cikal bakal Abah mengajarkan apa yang beliau dapat selama di Gontor. Berikutnya bangunan apa lagi yang didirikan itu? Setelah pondok ini berdiri, ya santri semakin banyak, kemudian kebutuhan akan sarana dan prasarana juga semakin besar. Akhirnya bangunan inilah yang kemudian didirikan. Jadi bangunan ini adalah bangunan yang resmi pertama kali didirikan setelah pondok resmi dibuka. Kalau yang tadi cikal bakal, yang ruko itu tadi, memang sudah ada sebelum pondok berdiri. Tapi kalau pondok berdiri, ya pertama kali ini adalah pondok ini. Pondok ini bangunan ini itu dinamakan Gedung Masyhudi karena memang wakaf dari mbah saya, Mbah Masyhudi. Seperti itu. Apa gedungnya 1 lantai 2 lantai begini? Dulu 2 lantai langsung. Oh, sudah 2 lantai ya? Cuman kalau ini ada pembatas, ini dari sini yang ada tangganya sampai sana 5 lokal saja. 5 lokal. Baru 5 lokal. 5 lokal lantai 1, 5 lokal lantai 2. Yang untuk pertama yang lantai 1 itu untuk kamar asrama, lantai 2-nya untuk kelas. Dan waktu itu hanya putra saja, banin saja. Putra saja sampai tahun 2001. Itu baru ada sampai 2001 putra. Putra saja. Jadi nggak ada santri putri. Ya, jadi ini semuanya putra, dan waktu ada santri putri itu sekitar tahun 2001-an. Oh, lama juga ya? Lumayan lama. 84 sampai 2001. Iya. Itu putra semuanya.
Karena waktu itu memang Abah belum kepikiran, tapi karena tuntutan masyarakat, dan waktu itu mau menerima santri putri juga bukan karena nggak mau menerima, tapi karena nggak ada tempatnya, Ustaz. Akhirnya pertama kali asrama putri kalau nggak salah di gedung sana, gedung ada yayasan juga, punya sepupunya Abah, nginep di situ, diasramakan di situ putri. Di situ pindah-pindah, pokoknya putri awal itu. Ini di belakang kita ini masjid pondok berarti, Ustaz? Ya, namanya Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman. Baitur Rahman, ya. Kapan dibangun nih, Ustaz? Setelah berdiri atau gimana? Jadi ceritanya kalau masjid ini dibangun sebenarnya bukan hanya untuk santri, tetapi untuk masyarakat Dusun Tegal Munding. Jadi awalnya masyarakat kampung ya, sini, masyarakat kampung sini. Jadi ini statusnya wakaf untuk kampung, bukan hanya untuk santri. Cuman yang memang mengelola lebih banyak santri karena untuk kegiatan santri. Jadi awalnya masjid ini dibangun karena untuk memenuhi kebutuhan jamaah sholat Jumat khususnya dari warga Dusun Tegal Munding ini yang sudah tidak cukup di masjid sebelah, di sebelah tengah sana. Akhirnya masyarakat berunding, para tokoh masyarakat Dusun Tegal Munding termasuk Abah Yai itu berunding untuk mencari lahan yang lebih luas. Maka diwakafkanlah tanah ini untuk masjid Dusun Tegal Munding. Dan waktu itu ini awalnya slab, Ustaz. Slab, ya, slabnya mbah saya. Waktu itu lagi laris-larisnya. Laris-larisnya slab, tapi ya beliau, ya mungkin ini barokah keikhlasan mbah saya juga. Akhirnya jadilah pondok ini. Terus ada satu lagi, Ustaz, mungkin tadi belum saya ceritakan kaitannya dengan bangunan yang tadi, yang Mbah Masyudi, bangunan Masyudi. Itu dulu ada seorang wali ketika tempat ini tuh masih hutan begitu, apa namanya? Ya masih hutan begitulah. Itu ada seorang wali yang memprediksi di sini akan menjadi pasar. Pasar, padahal ini jauh sekali dari kota. Orang-orang pada bingung gitu kan. Termasuk mbah saya, Mbah Putri ya. Mbah Putri saya bingung apa jadi pasar maksudnya. Nah, kemudian setelah adanya pondok baru ingat, oh pasar yang dimaksud dulu itu adalah mungkin maksudnya pasar ilmu. Iya. Itu salah satu yang saya dapat juga dari mbah saya, cerita Mbah Putri seperti itu. Kegiatan Ubudiyah santri apa saja, Ustaz, yang di sini itu? Yang jelas 5 waktu. Ya, terus kemudian ada qiyamul lail, anak-anak di sini 3:30 sudah dibangunkan. Terus kemudian ada setiap hari itu? Setiap hari. Setiap hari setelah subuh nanti kita ada kegiatan qasidah. Qasidah itu apa? Pembacaan pujian terhadap Nabi, dan itu ijazah langsung Abah setiap hari dibaca 2 kali dalam 1 hari 1 malam. Sekali baca itu berapa lama? Itu qasidah dibaca secara ringkas saja. Jadi sebenarnya itu kan ada berapa fasal, Pak? Ada 160 dari bait. Kitab. Iya, dari kitab Burdah. Kitab Burdah. Iya, kitab Burdah. Jadi kan yang Maula ya sholli wasal itu nanti jamaah itu hanya yang baca yang umumnya saja. Nah, nanti ada yang pembaca yang utama, dia yang lebih banyak bacanya. Nah, kalau di bulan-bulan tertentu, bulan Rabiul Awal sama bulan Sya'ban, itu sampai ada mahalul qiyamnya. Jadi ketika sallallahu alaihi Muhammad mahalul qiyam, yaitu ketika baca sallallahu alaihi Muhammad, baca ya Nabi. Itu jadi di sini panjang bacanya. Tapi alhamdulillah kegiatan itu bisa dibaca seefektif mungkin. Jadi tidak sampai memakan waktu lama. Terus kemudian ada ngaji kitab. Itu kapan? Ya, ngaji kitab itu setelah baca Burdah. Ngaji kitab untuk kelas aliyah itu baca kitab Tafsirul Jalalain. Dan juga kalau untuk MTS-nya itu baca kitab-kitab yang dasar, kitab alat seperti Jurumiyah, kitab fikih, Safina dan lain sebagainya. Itu yang MTS-nya. Nah, kemudian ada kegiatan di sini ada manaqib. Manaqib itu berarti pembacaan manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setiap malam Jumat Pahing. Ya, itu kita dibaca bukan hanya sama santri tapi seluruh masyarakat yang masyarakat ikut ya, jadi untuk umum untuk malam Jumat Pahing itu. Kemudian ada juga ada pembacaan sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali. 4.400. Angka itu dari mana? Itu ijazah Abah itu dari gurunya. Dari gurunya, ada ijazah ke Abah lalu dipraktikkan di sini. Di sini.
Dulu untuk membaca itu bisa sampai 1 jam lebih karena santrinya masih sedikit. Tapi sekarang alhamdulillah pembacaan sholawat nariyah menjadi sangat cepat. Dibagi. Jadi santri sekarang harus lebih banyak. Jadi untuk membacanya jadi lebih cepat. Seperti itu. Dan mungkin kalau saya ceritakan semuanya nggak cukup waktunya karena banyak sekali kegiatan-kegiatan di masjid ini. Kurang lebih yaitu untuk ibadah 5 waktu yang jelas dan untuk ngaji. Dan juga untuk event-event pondok ya juga biasanya diadakan di masjid ini. Jadi kalau di sini Komplek Putri nih, Ustaz? Ya, ini Komplek Putri, terus nanti kita ini masuk. Nah ini gerbang komplek, ini. Ya, gerbang untuk Kampus Putra. Komplek Putra ya, di sini. Komplek Putra di sini. Tapi kalau untuk sholat ya tetap di masjid ini. Oh, tetap di masjid sini ya? Di masjid. Oh, ini ditutup tapi ntar kegiatan? Ya paling gerbang aja ini. Ada gerbang ditutup kalau waktu-waktu tertentu. Ya, terus yang penting ini wilayahnya santri Putra ya, dan juga ruang kelas. Jadi kalau kelas putri tapi di sini juga? Kelas putri ada yang di sini karena memang jumlah putri lebih banyak. Akhirnya kelas yang di sana itu di gedung Masyudi nggak cukup, akhirnya di sini. Sedangkan untuk putra nanti kelasnya ada di gedung Nendi. Nah, gedung ini namanya gedung Al-Jundi, ya. Gedung Al-Jundi. Nah, ini berarti kita masuk di Komplek Putra. Ya. Ini gedung apa nih, Ustaz? Ini gedung Al-Jundi namanya. Al-Jundi. Yang namain Abah langsung. Saya nggak tahu persis sebabu tasmiyah. Jundi kan tentara? Iya, Jundi tentara. Kalau nggak salah waktu itu ada Syekh siapa gitu ya, Al-Junaidi atau siapa. Kemudian beliau berinisiatif memberi nama Al-Jundi. Nah, intinya dipakai buat apa ini? Ya, tempat untuk sekolah atau kelas, belajar. Ya, kelas. Untuk santri putri berarti. Pas ini kelas putri sini kelas putri, ya. Seperti itu. Nah, bicara kelas ini, Ustaz. Berarti sistem pengajaran kurikulum di sini pakai apa, Ustaz? Nah, ini menarik. Karena tadi wasiatnya ini berdirinya pondok adalah dari Mbah Zar, maka Abah Yai menerapkan sistem KMI murni waktu itu. Ya, pertama kali sampai tahun 99-an. Jadi dari tahun lama juga ya? Iya, itu awal-awal itu santri di sini ya nggak dapat ijazah, nggak punya. Sama Gontor ya, pokoknya. sama, persis sama kayak Gontor. Nah, cuman semakin kesini Abah juga semakin berpikiran visioner ke depan karena memikirkan bagaimana anak itu untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kemudian waktu itu kan untuk ngurus muadalah kan sulitnya luar biasa. Akhirnya alternatifnya dibikinkan atau dibukalah MTS dan Aliyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pada tahun 99. Oh, secara formal 99 itu Tsanawiyah dan Aliyah. Tsanawiyah dan Aliyah. Tetapi untuk pembelajaran kita hampir semuanya kita adopsi itu ya dari KMI Gontor. Kecuali dari mapel-mapel umum. Mapel-mapel umum karena kita mengikuti kurikulum Kemenag, ya akhirnya ya kita menerapkan juga untuk pelajaran-pelajaran umumnya seperti itu. Oh, jadi Tsanawiyah 99. Ya, betul, 99. Oke. Sampai sekarang? Sampai sekarang, alhamdulillah. Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Oh, jadi pengajarannya kurikulum Gontor. Kurikulum Gontor. Tapi secara formal. Secara formal Madrasah Tsanawiyah. Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Oh, itu ininya bagaimana itu ngeblending seperti apa? Kita di sini membagi mata pelajaran itu menjadi beberapa sub ya. Ada yang sub dirosah Islamiyah, sub yang bahasa, ada yang umum. Kalau dirosah Islamiyah itu kita hampir 80% lebih lah itu kita dari KMI Gontor. Ya, di Rosa Islamiyah itu dari KMI Gontor. KMI Gontor. Okay. Ya, terus di Rosa Lughawiyah yang bahasa itu ada bahasa Arab, bahasa Inggris kita juga ngambil dari Gontor. Sedangkan yang bahasa Indonesianya itu dari Kemenag. Ya. Yang pelajaran-pelajaran umum berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia itu materi dari Kemenag. Materi dari Kemenag. Nah, sedangkan yang pelajaran umum itu semuanya dari Kemenag, seperti itu. Dan itu di blend, dipadukan dalam 1 minggu itu 44 pelajaran. 44 pelajaran? 44 pelajaran, seperti itu. Jadi kita ya KMI, ya MTS Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.
Seperti itu. Saya melihat di sini ada pembelajaran kitab kuning juga, Ustaz. Betul, betul. Kitab Itu kuning. kapan? Kitab kuning ini diajarkan di waktu pagi hari dan juga malam hari. Pagi hari setelah baca Qasidatul Burdah, ya. Kemudian kalau malam hari setelah Qasidah Burdah juga, tapi waktunya bisa habis maghrib, bisa habis isya. Nah, itu ada waktu-waktu tertentu. Itu membacanya habis maghrib, ada waktu tertentu habis isya, seperti itu. Ya, kalau sekarang sudah mau masuk masa-masa ujian, jadi ngaji kitabnya itu habis maghrib terus semuanya. Habis maghrib semua, ya? Semuanya. Jadi satu minggu itu full habis maghrib, karena habis isya mereka full untuk belajar persiapan ujian. Kitabnya apa? Kitabnya kalau untuk aliyah itu ada Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, ada Tafsirul Jalalain kalau pagi. Kalau untuk madrasah tsanawiyahnya ada Safinatun Najah, ada Jurumiyah dan lain sebagainya, kitab-kitab dasar itu yang MTS. Seperti itu. Oke. Kalau tadi kita bicara pengajaran, Ya. itu sistem KMI Gontor, Ya. formalnya ada Sanawiyah Aliyah. Kalau dari sistem ke pengasuhan, ke pesantrenan, ini seperti apa di sini, Ustaz? Jadi kalau kepengasuhanan di sini tidak jauh beda dengan yang di Gontor. Jadi ada staf pengasuhan santrinya, kemudian juga ada direktur pengasuhan santri. Karena di sini sistemnya lembaga itu direktorat KMI, direktorat pengasuhan santri. Nah, direktorat pengasuhan santri ini dikepalai oleh direktur pengasuhan santri, terus kemudian dibantu oleh staf pengasuhan santri. Nah, kemudian juga dibantu oleh santri yang mereka dikumpulkan dalam satu organisasi yang disebut dengan Persada, Perhimpunan Santri Darun Najat. Jadi kalau di Gontor itu ada siswanya. Betul. Kalau di Gontor OPPM-nya, di sini dikenalnya dengan Persada, Perhimpunan Santri Darun Najat. Seperti itu. Kalau di Gontor Persada itu kan untuk senam ya, gimnastik. Kalau di sini Persada itu untuk OPPM-nya, Persada, Perhimpunan Santri Darun Najat itu ya. Dan kurang lebih sama di Gontor ada bagian keamanan, bagian bahasa, Ismu Taklim, dan juga bagian-bagian yang lainnya. Seperti itu. Pendidikan kepemimpinannya di Persada itu. Di Persada itu benar. Nah, di Persada itu juga nanti di kamar-kamar ada Mudabirul Hujro. Ya, sama kurang lebih dengan yang ada di Gontor. Nah, terus kemudian dari Mudabir Hujro itu yang mengayomi langsung membersamai anggota 24 jam. Nah, kegiatan santri 24 jam itu apa ya? Dari bangun pagi sampai tidur lagi. Iya, benar. Kalau untuk kegiatan saya kira sama seperti di pondok-pondok yang lainnya. Dari mulai Qiyamul Lail itu 3:30 mereka sudah di masjid. Ya, sudah 3:30 sudah di masjid. Kemudian sholat subuh berjamaah, baca Qasidah Burdah secara bersama-sama. Terus kemudian ngaji kitab yang terpisah, MA sendiri, MTS sendiri. Dilanjut nanti ada persiapan untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, sampai jam 7:04. Lewat 7:04 itu santri harus sudah berada di kelas untuk persiapan kegiatan belajar mengajar. Nah, 7:30 itu start kegiatan belajar mengajar sampai zuhur. Sampai jam ke-6 itu zuhur, mereka break untuk sholat dan juga makan. Nah, nanti jam 13 atau jam 12:50 ya, itu mereka lanjut untuk jam ke-7, jam ke-8 sampai jam 14:10, jam 2:10. Setelah itu mereka istirahat sebentar, qailulah ya, sampai nanti ada intro untuk memasuki waktu sholat asar. Itu wajib apa nggak tidur itu? Bagi yang mau. Bagi yang mau. Ya, bagi yang mau. Jadi ada yang lelah ya istirahat ya, cukup setengah jam itu. Qailulah kan memang seperti itu, tidak sampai berjam-jam. Iya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah masih ada kesempatan bagi anak untuk istirahat siang. Iya. Nah, dilanjut habis asar. Habis asar ini selama 1 minggu kegiatannya beda-beda, Ustaz. Ada kadang muhadatsah. Nah, jadi muhadatsahnya itu bukan di pagi hari tapi sore hari. Muhadatsah ilqaul mufradatnya justru di sore hari. Ya, ilqaul mufradat, muhadatsah. Terkadang juga tanziful am itu juga kadang di sore hari.
Nah, cuman di saat-saat seperti ini karena sudah memasuki masa-masa ujian, jadi kalau antum lihat ini sudah tidak ada lagi yang berkegiatan ekstrakurikuler. Eksulnya sudah ditutup untuk sementara. Persiapan ujian nah, ya. Di sini masuk ada yang lagi pada belajar untuk mempersiapkan ujian. Terus nanti menjelang maghrib, anak-anak persiapan ke masjid. Setelah itu ada pembacaan qasidah burda lagi, dilanjut dengan ngaji kitab. Nah, setelah itu setelah Isya ada belajar malam terbimbing sampai jam 10, jam 22.00. Setelah itu istirahat. Sampai nanti jam 3:30 lagi. Begitu terus. Setiap hari. Setiap hari. Masya Allah. Dari pertama jumlah santri 7, Set? 7, ya betul. Itu terus berkembang sampai sekarang berapa, Set? Untuk sampai saat ini jumlah santri kita secara jumlah itu fluktuatif ya. Kadang di awal tahun ajaran itu bisa sampai 1000. Nah, terus di tengah jalan ada yang keluar karena seleksi alam lah biasa, Zat. Ya, sekitar 900-an. Sekarang 900 ya? Ya. Seperti itu. Jadi perkembangannya terus gitu ya? Ya, seperti itu. Ada naik turunnya, Zat? Iya, betul. Ada naik turun, ada santri kadang nggak betah karena satu dan lain hal lah, biasa itu di mana-mana seperti itu, termasuk juga di sini. Anak yang kadang cuma 1 minggu, 1 bulan itu ada seperti itu. Karena seleksi alam biasa itu, Ustaz. Ya. Dengan sistem pendidikan pengajaran seperti itu, Ustaz. Ya. Profil santri alumni yang diharapkan itu seperti apa, Ustaz? Kalau dari Abah itu nggak muluk-muluk, Ustaz. Jadi dengan sistem pendidikan yang luar biasa, Abah nggak menuntut kamu harus jadi ini, jadi itu, enggak. Justru Abah itu kalau sering sekali berwasiat, berpesan kepada santri-santrinya yang akan jadi alumni, itu selalu pesan satu, ngaji, dan ngaji, Ustaz. Jadi kalau kalian mau jadi apapun, jangan sampai lupa ngaji. Iya. Ngaji itu maknanya luas, Ustaz. Bisa jadi ngaji dia belajar lagi sendiri, atau ngajarkan alif bata. Jadi kurang lebih sama seperti Pak Zar dulu ketika ada santrinya yang sudah jadi alumni, supaya dia untuk pergi ke perpustakaan Salim Nabhan. Iya. Iya kan? Betul. Itu kan esensinya kan untuk belajar, untuk belajar. Untuk jangan sampai berhenti, harus belajar lagi. Atau mengampalkan ilmunya meskipun hanya mengajarkan alif bata, yang kemudian muncul dawuh beliau itu orang besar menurut Gontor itu kan. Nah, Abah juga demikian. Abah itu nggak terlalu ini sama yang jadi pejabat, itu nggak, tapi yang ngaji itu jargonnya Abah seperti itu. Beliau selalu membandingkan, kalau Jokowi dulu sering ngomongnya apa? Kerja. Kalau Abah itu ngaji dan ngaji. Jadi utamanya ngaji itu tuh. Nah, kemudian ngaji dan bermanfaat untuk masyarakat itu. Iya. Utamanya profilnya seperti itu. Jadi ngaji bermanfaat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya. Seperti itu. Kalau dari Abah selalu wasiatnya seperti itu. Nggak neko-neko kamu harus jadi ini, harus jadi itu. Seperti itu. Dan alhamdulillahnya apalagi alumni pertama itu mereka mustakmal di masyarakat itu. Sekarang berapa, Set, alumni itu? Sekitar? Banyak, ribuan. Iya, berarti dari pertama saya kurang tahu secara detailnya jumlahnya, tapi itu ribuan yang tersebar di... Karena sanawiyah kadang-kadang ada yang keluar juga ya? Iya, sanawiyah juga ada yang keluar, seperti itu. Tapi di sini kita terapkan anak-anak wajib 6 tahun. Karena sistemnya KMI Gontor. Ya? Jadi kita ke anak-anak itu selalu sampaikan, ke anak-anak dan juga wali santri, kita KMI 6 tahun, gitu saja. Nah, sedangkan untuk mereka nanti formalnya itu ya diurus. KMI 6 tahun? KMI 6 tahun gitu aja. Jadi untuk internal kita ya KMI seperti itu. Meskipun belum kita muadalahkan. Oke. Ya. Ini gedung pojok kayaknya nih, Set, ya? Ya, gedung paling pojok di pondok ini. Buat apa nih, Set? Ini sebelumnya gedung ini dinamakan gedung Nendi. Nendi itu singkatan dari Yaumul Isnain fi Syahril Maulidi. Nah, jadi Abah itu kan senangnya kalau ngasih nama yang mirip-mirip.
Di sana tadi ada gedung Al-Jundi untuk kelas putri. Nah, sekarang untuk kelas putra yang namanya mirip dengan Al-Jundi itu tadi, maka muncullah Nendi. Nendi itu singkatan dari tadi Yaumul Itsnain fi Syahril Maulidi, karena peletakan batu pertamanya pada hari Senin bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Seperti itu. Waktu itu sempat waktu masa-masa pembangunannya Ustadz Soeharto kami Gontor, ya, Putri dulu, terus Kiai Haji Hidayatullah Zarkasi juga sempat mendoakan. Dan ini diperuntukkan untuk kelas putra. Kelas ya? Ya, untuk putra. Dulu mulainya, Set, Ya. tanah pondok itu berapa, Set? Tanah pondok waktu itu saya kurang tahu persisnya, tapi yang jelas tadi yang cuman di gedung Masyudi itu saja. Gedung itu ya? Satu gedung? Iya, satu gedung. Jadi masjid itu dipakai meskipun bukan hanya untuk santri, tapi yang awalnya tanah pondok itu hanya di gedung itu saja. Jadi kira-kira satu gedung itu? Iya, paling ya 2000 atau berapa meter persegi lah ya? saja. Ratusan itu. Mungkin ya? Iya, hanya itu. Terus berkembang, dia dibebasin untuk sawah-sawah yang di sekitarnya, dan alhamdulillah sampai sekarang kurang lebih dari yang sudah dibangun dan tanah yang masih kosong itu sekitar 8 hektar. 8 hektar tanah 8 yang hektar. Sudah dibangun? Yang sudah dibangun kita sekitar 1 hektar lebih. Sekitar 1 hektar? 1 hektar lebih, dan itu tersebar yang dari sini, yang dari sana tuh yang gedung Maskom sampai yang ujung sini, gedung Nendi. Oh, jadi dari kampus Putra Putri ini ya, itu kira-kira 1 hektar lah? 1 hektar lebih, ya betul. Oh, tapi yang belum dibangun berarti sisanya kisaran 7 hektar. Iya. Oh, untuk pengembangan ke depan. Untuk pengembangan ke depan. Nah, itu ke depan memang pengennya seperti apa, Set? Kalau Najat ini. Darun Najat ini memang Abah sudah bikin, sebenarnya ada visi. Ya kalau tadi itu kan hanya untuk secara umumnya, tapi ada visinya. Visi yang memang dicanangkan oleh Abah dan juga tim waktu itu, bahwa visi kita Darun Najat ini adalah mencetak generasi yang ahli fikir dan ahli zikir. Ya, ahli fikir ya dia pinter, ahli zikir dia soleh. Terus ahli dalam bidang teknologi dan juga menguasai bahasa. Maka 3 hal itu tadi. Ya, ahli fikir, ahli zikir, mahir teknologi, dan juga menguasai bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Nah, terus kemudian kalau secara fisik pengembangannya dengan tanah yang cukup luas ini, pondok sudah memiliki master plan. Ya, ini nanti untuk jadi apa, ya, dan salah satunya salah satu langkah supaya mencapai goal tersebut itu kita ada kader yang sekarang lagi kuliah di Unsik Wonosobo bidang atau jurusan arsitektur seperti itu. Oh, biar rancang sendiri, alhamdulillah. Ya, jadi ya dari kita semuanya, dari kita sendiri ya, orang-orangnya. Ya, mohon doanya dari antum dan juga masyayikh semuanya, masyayikh Kiai FPAG untuk pengembangan dan juga perluasan pondok modern Darun Najat ini. Nah, terakhir nih, kan alumni Darun Najat ini mungkin ada yang melihat ya video ini. Ya. Pesan antum buat mereka nih, Set? Untuk para alumni, pesan saya nggak muluk-muluk. Ya, itu tadi, ingat apa pesan Abah, bahwa dimanapun berada itu jangan sampai meninggalkan ngaji. Ngaji itu berarti ya dia mondok lagi atau mengamalkan ilmu yang sudah dimiliki, apapun profesinya. Ngaji dan mengamalkan apa yang sudah didapat di pondok ini. Itu sudah memberikan kontribusi untuk pondok itu sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Syukron jazilan, Ustaz. Afwan. Kita doakan ya, mudah-mudahan pesantren Darun Najat ini. Amin, amin. Sekarang sudah berapa tahun, Ustaz? Berarti udah 40 tahun. 40 tahun berdiri, mudah-mudahan terus berkembang, maju. Amin, amin, amin. Bermanfaat buat umat. Amin, amin, amin. Syukron jazilan. Amin. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Kiai. Alhamdulillah.